Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun recordingan terbaru ya. Tepatnya ini kan memasuki bulan baru ya, yaitu bulan Februari ya. Masih di tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema, kebenaran apakah yang akan terungkap. Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap tentunya memasuki bulan baru yaitu bulan Februari. Kalau tanggalnya saya mulai pertanggal 2, tanggal 3 sampai batas waktu tanggal 4, tetap di 3 hari ke depan, harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti bagaimanakah hasilnya? Silakan ditonton ya, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya sobat, itu semuanya bersifat general ya, bersifat prediksi ataupun terawang ya, artinya energinya itu luas mengacak. Saya nggak tahu nama kalian ya, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi dengan saya ataupun privat dengan saya ya. Ketika kalian konsultasi secara pribadi, kalian akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat. Karena alhamdulillah sampai saat ini pun masih banyak sekali yang konsultasi. Next lanjut sobat ya. Setelah sudah Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Kita lihat ini ada zodiak Aries sobat ya, artinya zodiak Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, oke ya, alhamdulillah. Kita lihat dulu untuk asmara Aries 3 hari ke depan. Aries ya. Untuk asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk The Hermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam membawa tongkat sama lampu. Dikonfirmasi sama kartu desan, ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries ya. Ini dimana kelihatannya
sahabat Aries ini banyak yang kesulitan ya, ketika ingin meniti sebuah apa ya, sebuah kestabilan lah, katakanlah secara mungkin keharmonisan, kebahagiaan, saling menyayangi, saling pengertian. Itu ketika kalian ingin meniti ke arah sana ini kelihatannya banyak hambatan ya buat sahabat Aries ya. Cuman di sini disarankan apapun yang terjadi ya, sahabat Aries harus tetap ikhlas ya, harus tetap bersabar sembari perjuangkan kembali disertai doa. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini sekali lagi ketika kalian memang belum adanya suatu pencapaian secara kestabilan, sekali lagi di sini Dermit ini melambangkan bahwa kalian harus selain bersabar, selain ikhlas ya harus pertahankan dan perjuangkan sembari ada doa dan ada ikhtiar. Nanti akan bisa bagus. Karena saya menangkap di sini banyak liku-liku gitu loh. Masih banyak liku-liku, banyak jalan ibaratnya banyak jalan gelap, banyak jalan terjal yang harus kalian hadapi di sini. Nah, makanya ketika saya mengatakan tadi, ketika Aries ini mampu untuk diuji dalam arti tetap sabar, tetap ikhlas, sembari tetap ingin mempertahankan asmara, plus ditambah ada suatu doa dan ikhtiar, di sini tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi sebuah perubahan yang luar biasa untuk Aries. Akan ada suatu perkembangan, akan ada suatu peningkatan yang dimana ketika kalian ada masalah itu akan cepat damai ya, akan cepat reda, yang mungkin istilahnya mau kandas mau pisah ini akan balikan lagi dan saling menyayangi kembali. Kira-kira seperti itu. Karena jelas di sini sudah saya jelaskan ya. Karena jelas di sini ketika kalian ingin mendapatkan istilahnya petunjuk desain ini sampai sama kalian, yang artinya ada sebuah keceriaan, perubahan, perkembangan yang baik ya, kalian harus itu tadi sembari ikhlas, sembari bersabar, terus adanya suatu pertahankan asmara kalian didukung sama doa dan ikhtiar, ini akan bagus ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksi biar lebih mendapatkan jawaban. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir, Aries, ini kartu utama kalian muncul petunjuk Knight of Cup ya, ada prajurit naik kuda sedang membawa cup. Dikonfirmasi sama kartu Strength ya, ini ada wanita menaklukkan singa sobat. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries ya, dimana sahabat Aries ini kelihatannya gini ya, kalian itu sebetulnya banyak sebuah rencana gitu loh, banyak sebuah angan-angan bagaimana nanti langkah kedepannya agar mendapatkan suatu pekerjaan ataupun karir yang stabil. Artinya apa? Ketika kalian adanya suatu pandangan ke depan, adanya suatu ide, ini yang saya rasakan loh ya, di kartu ini mengatakan kan seperti itu, menggambarkan bahwa kalian ada suatu ide, ada suatu pemikiran, ada suatu pandangan ke depan agar bagaimana bisa berkembang, entah di faktor pekerjaan, entah di faktor karir. Nah, berarti apa? Berarti di sini menunjukkan ataupun menandakan bahwa pekerjaan ataupun karir kalian itu kurang seimbang di sini sobat gitu loh. Kurang bisa mencapai target, tetapi apa? Tetapi masih banyak masalah yang menghantam kalian di sini untuk sahabat Aries. Karena ketika mungkin di sini adanya suatu sinyal yang kuat, adanya suatu kelancaran, ya mungkin beda lagi di sini. Mungkin yang muncul bukan Knight of Cup, bisa saja The Lover ya, bisa saja Wheel of Fortune, kan kira-kira seperti itu. Nama berhubung di sini keluar petunjuk Knight of Cup, artinya apa? Ya memang banyak hambatan gitu loh, masih belum ada kestabilan. Cuman di sini ketika kalian ingin ada suatu apa ya, lepas dari masalah, ingin ada suatu perkembangan ya, peningkatan secara pekerjaan maupun karir. Maksud saya di sini harus cepat gitu. Ketika kalian sudah punya pemikiran, sudah punya ide solusi, segera jalankan. Jangan terkesan lamban di sini. Ketika kalian apa ya, sudah merasakan keterpurukan ya, kurang bisa mencapai target, banyak halangan ya. Terus kalian lamban, kalian sudah mempunyai pemikiran, sudah mempunyai ide, sudah mempunyai nanti pandangan ke depan langkahnya seperti apa agar berhasil, tapi kalian lambat gitu loh ya, di sini akan semakin terpuruk kalian. Makanya segera cepat, ketika sudah punya solusi ya segera jalankan, segera praktekkan sobat gitu loh, apa yang sudah menjadi solusi kalian, pemikiran kalian segera jalankan di sini, jangan ditunda-tunda di sini. Kalau kalian sudah merasakan terpuruk, oh ya nanti saya harus begini, tapi apa ya, kalian hanya berangan-angan berpikir tapi tidak segera kalian laksanakan, nah itulah nanti yang akan menjerat kalian, yang akan semakin terpuruk. Makanya ketika kita sudah merasakan kok ada yang kurang bagus, nah kita harus gerak cepat. Ketika kita sendiri ingin ada suatu perubahan yang cepat pula, nah kira-kira seperti itu ya. Karena kenapa saya mengatakan kok kelihatannya kurang ada suatu kestabilan, masih banyak masalah.
Karena kartu confirm kalian muncul petunjuk strength. Artinya apa? Artinya di sini ya mengatakan bahwa kalian itu barusan mengalami suatu peristiwa, gitu loh. Ya. Entah sudah terjadi ataupun belum terjadi ataupun akan terjadi. Jelas di sini kelihatannya sudah banyak yang kejadian sih. Sebuah peristiwa dalam arti di mana ada kondisi memang membuat kacau ya di seputar pekerjaan kalian, di seputar karir kalian. Contoh misalkan kalian jualan tiba-tiba sepi. Kira-kira misalkan kalian jualannya di online tiba-tiba sepi pesanan. Ini sebagai contoh. Nah, itu yang saya maksud. Barusan ada suatu peristiwa. Cuman di sini saya juga menangkap ini sahabat Aries ini kelihatannya ketika memang sudah merasakan keterpurukan ini banyak juga nih dari sahabat Aries ini kelihatannya kalian mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk bersabar dan mencoba untuk mempertahankan serta mencoba berjuang untuk bisa akan menuju tahap stabil. Itu yang saya rasakan. Jadi di sini kelihatannya kalian tidak mau menyerah juga. Itu bagus sih, ya. Tetap ada suatu tindakan, ya. Tetap adanya suatu pertahanan dan adanya suatu pelaksanaan. Jangan hanya ada suatu apa ya? Ada suatu angan-angan saja, tapi tidak kalian laksanakan nanti sama saja. Ketika itu kalian laksanakan, di sini akan bagus ya. Akan menjadi titik balik. Artinya yang semula sepi ya, ataupun yang semula banyak hambatan, banyak penurunan ini akan ada suatu kejutan juga di 3 hari ke depan. Itu asalkan tetap ya, seperti yang saya katakan tadi, harus segera gerak cepat untuk Aries sebelum ini memang menjadi kesulitan yang luar biasa nantinya. Oke ya, kita lanjut dulu di faktor keuangan ataupun kerezekian Aries. Kartu utama kalian muncul petunjuk 9 cup. Ini ada 9 cup tersusun rapi ya. Terjajar rapi lah ya. Sama seseorang sedang duduk santai ya. Terus dikonfirmasi sama kartu death. Ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat, itu depannya seperti ada biksu ya ataupun orang suci ya di sini. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Aries ataupun sahabat Aries di sini kelihatannya apa ya? Ini kelihatannya akan ada sebuah keberuntungan ini. Mungkin kalian ada suatu apa ya? Ada suatu dijanjikan keuangan bisa jadi seperti itu dan membuat kalian senang di sini. Membuat kalian bahagia, membuat kalian nyaman karena mungkin sudah ada mungkin ada suatu berita-berita ataupun bisikan-bisikan bahwa kalian nanti akan dapat uang. Makanya di kartu ini menggambarkan bahwa banyak dari sahabat Aries ini kelihatannya apa ya masih merasakan kesenangan di sini tentang seputar keuangan. Bisa saja ada sesuatu yang mungkin sudah kalian capai di sini. Nah, ya, entah keuangan kecil, entah keuangan besar, istilahnya kerezekian lah. Itu sempat kalian capai di sini. Nah, seperti itu ya. Cuman di kartu kandung ini mengatakan lain. Jadi kartu kandung ini mengatakan muncul dedet ya. Di sini artinya sahabat Aries harus waspada. Bisa saja yang ketika kalian masih dijanjikan keuangan, ya, kalian cukup senang, cukup gembira, cukup bergembira meskipun hanya sebagai janjian, meskipun hanya sebatas kalian cuma dijanjikan dulu. Ini bisa saja batal di sini, sahabat. Gitu. Karena death ini melambangkan residual energi. Bisa saja ini kejutan mendadak baik, bisa saja kejutan mendadak buruk. Ketika saya mengatakan bagaimana kejutan mendadak baik ya itu tadi, mungkin ketika kalian sudah dijanjikan keuangan ini akan bisa tepat, akan bisa mengena kalian bahwa betul-betul uang itu akan sampai sama kalian. Itu yang mendadak kejutan baik. Nah, yang mendadak kejutan buruk ketika kalian sudah dijanjikan keuangan bisa saja ada pengencelan, pembatalan, bahkan ada suatu mundur gitu loh sampai lama sehingga kalian masih belum bisa mendapatkan sebuah keuangan yang masuk. Nah, karena jelas di sini ada suatu bisa dikatakan ada suatu tembakan black magic buat kalian untuk sahabat Leo ya. Kalian tertembak di faktor keuangan di sini. Makanya ketika kalian mungkin nantinya mengalami kesulitan bahkan di 3 hari mungkin mengalami pengencelan, di sini apapun yang terjadi kalian harus berani melangkah maju sobat. Artinya apa? Artinya ya harus berani menyelesaikan masalah ya. Harus berani menghadapi masalah, cari solusi. Nah, karena di sini kan ada seperti seorang biksu ya, ataupun orang suci lah katakanlah seperti itu. Nah, ini bisa saja menyarankan bahwa kalian tuh harus mencari orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih mengerti di sini. Ya mungkin sebagai bidangnya lah kira-kira seperti itu. Kalian kalau bisa harus di netral, harus dibuka aura kembali karena di sini ada suatu orang toksik lah, orang yang iri hati yang menutup kalian dengan black magic ya. Sehingga membuat kesulitan, membuat keterpurukan. Takutnya ini akan ada pengancelan gitu loh. Padahal di sini bagus loh ya masalah keuangan gitu loh. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya.
Ya, alhamdulillah setelah saya deteksi secara penerawangan, kebenaran yang terungkap di sini kelihatannya Aries 50-50 ya, di sini saya menangkap secara, terawang petunjuk seperti itu. Kenapa saya mengatakan 50-50? Ini yang 50% akan diuntungkan. Mungkin yang sudah pernah di netral plus adanya suatu semangat ya, untuk bisa mempertahankan. Ini kelihatannya akan bisa mengena, bisa stabil lagi. Itu yang 50% akan baik ya. Mungkin di sini ada suatu energi netral juga. Entah pernah kalian netralkan sendiri, entah sama orang lain, entah pernah sama saya di sini. Ini kelihatannya kan bagus. Ketika ada masalah itu akan terselesaikan di 3 hari ke depan. Nah, yang 50% lagi kelihatannya di sini berat, sahabat. Kalian masih diuji, dihantam masalah karena memang ada suatu ketertutupan kalian di sini, gitu loh. Ada suatu energi-energi negatif yang menutupi aura kalian di sini. Makanya banyak suatu hambatan, banyak kesulitan kalian di sini. Dan kalian belum bisa mencapai desan, belum bisa mencapai perubahan, perkembangan. Karena memang ada suatu penutupan gitu loh. Jadi sekali lagi kebenaran yang terungkap badu-badu. Ya perlu saya informasikan sedikit ya. Kenapa saya mengatakan badu-badu 50% 50%, karena admin saya itu apa ya, selalu mengecek suatu komentar-komentar dan di situ memang ada suatu komentar yang mengatakan kenapa sih kok mesti ada suatu 50-50 50% 50%. Nah, sekarang saya jawab. Istilahnya gini, ketika saya mengatakan ada 50-50 50% 50%. Kan sebelum saya membuka readingan itu kan sering saya mengatakan bahwa uploadan terbaru saya ini semua bersifat general, sahabat. Saya nggak tahu nama kalian. Makanya sebelum adanya suatu masuk ke inti di pembukaan kan sering saya melakukan penarikan energi. Nah, itulah yang saya maksud. Ketika saya melakukan penarikan energi ini ngacak yang masuk. Karena apa? Karena yang saya tembak zodiak kalian. Gitu loh. Saya nggak tahu nama kalian, makanya energinya mengacak di sini, sahabat. Nah, itu sebagai jawaban gitu loh. Jadi ketika kalian mengatakan ini kok 50-50 ya, di channel lain nggak ada. Nah, berarti apa? Ya itu salah kalian sendiri. Nah, makanya jangan di-skip, jangan diambil inti-intinya saja. Nanti ketika ada suatu seperti pembacaan 50-50 ya kalian salah untuk memahami akhirnya. Nah, gitu loh. Saya yakin untuk sahabat di channel Ruang Batin yang sudah bergabung lama ya, sudah menonton lama di channel saya, mungkin sudah tahu bagaimana ketika uploadan terbaru di channel Ruang Batin itu seperti apa. Saya rasa sudah bisa memahami. Ya mungkin ini apa ya? Ya bisa dikatakan segelintir orang ini mungkin ya masih baru. Ya saya rasa tidak ada masalah meskipun baru bergabung. Saya juga senang, saya juga menerima dengan welcome ya. Cuman kan ya apa ya, berbijaklah dalam menyikapi suatu informasi. Kan sering saya mengatakan, sahabat, itu loh. Saya nggak tahu nama kalian, makanya ketika berkomentar ya bijak sedikit kan seperti itu. Ya, jangan istilahnya tuh kalian komentarnya tidak memakai pemikiran yang jernih. Sering kan saya mengatakan ini general, saya nggak tahu nama kalian. Ketika kalian ada suatu konsultasi secara pribadi, nah di situ nanti akan ada suatu ketepatan, tidak ada 50-50 nanti. Yang ada akurat gitu loh. Nah, semoga bisa dipahami ya untuk segelintir orang yang berkomentarnya mungkin ya kurang jernih saja cara berpikirnya gitu loh. Ya, seperti itu ya. Oke, kita balik ke suatu tema. Jadi jelas sekali lagi untuk happy itu sudah saya jelaskan, kebenaran yang terungkap ya tetap sahabat Aries ini terdeteksi happy. Meskipun demikian, toh saya juga sering mengatakan yang 50% yang terbaik semoga mengena sama kalian semua. Gitu loh. Khususnya yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, semoga itu mengena kalian semua yang 50% yang baik-baiknya. Ketika ini memang yang 50% terindikasi kurang baik, merugikannya, semoga tidak mengena sama kalian. Semoga ini mengena sama yang di luar channel Ruang Batin. Nah, kan seperti itu harapan saya. Nah, jadi bisa dikatakan ya saya selalu berharap adanya suatu yang baik itu mengena sama kalian, tetapi ketika mungkin resonate-nya ya ingat ya, ketika itu barangkali ataupun mungkin resonate-nya itu yang kalian rasakan memang buruknya, ya jadikan sebagai waspada, sobat, gitu loh. Jadikan sebagai waspada, jadikan sebagai harus cepat ada suatu langkah-langkah untuk merubah itu semua agar tertata, agar baik ke jalan selanjutnya. Kan seperti itu. Ya. Balik untuk di masalah pekerjaan ataupun karir ya. Di sini kelihatannya apa ya? Kalau pekerjaan ataupun karir kelihatannya sahabat Aries ini akan ada suatu beberapa keuntungan ya mungkin di sini. Jadi bisa dikatakan mungkin akan ada sebuah kejutan di sini untuk sahabat Aries ya. Seperti itu. Jadi ini komunitas terbesar. Jadi nggak ada 50-50, komunitas terbesar kelihatannya akan
diuntungkan mungkin akan ada suatu berita atau informasi yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia di seputar pekerjaan. Artinya ada suatu pencapaian target lah, meskipun tidak terlalu naik ya, ada sebuah kesenangan. Nah, ketika hari ke depan kok masih ada suatu keterpurukan, tidak ada berita-berita mengejutkan, ya berarti kalian komunitas terkecil. Nah, seperti itu ya. Jadi ya memang komunitas terkecil orang bisa diuntungkan di sini. Saya menangkap di sini komunitas terbesar yang mempunyai zodiak yang bernama Aries ini akan ada suatu kabar baik lah di sini yang akan kalian rasakan. Lanjut, kalau di faktor keuangan ataupun kerezekian, ini setelah saya deteksi secara penerawangan, ini banyak dari sahabat Aries ya, ini akan adanya suatu 50-50 juga di sini, gitu loh. 50-50. Jadi bisa dikatakan 50% kalian akan bisa dihantam rezeki, artinya akan ada sebuah perubahan yang tiba-tiba mendadak baik ya. Dan yang 50% lagi adanya suatu perubahan yang tiba-tiba mendadak buruk. Ya semoga saja yang 50% yang mendadak baik itu mengena sama kalian, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, kira-kira di situ ya, karena saya menangkap di sini memang Aries tertembak di faktor keuangan. Jadi segera dinetral. Jika kalian tidak mau, semuanya ini akan menjadi problem buat kalian yang semula stabil di asmara, kesehatan, terus pekerjaan bisa kacau semua akibat kalian tertembak di faktor keuangan, tertembak di satu titik tapi kalian biarkan. Karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu. Awalnya dibiarkan, akhirnya merasa hancur-hancuran. Jangan sampai kalian dirugikan kedua kali, ataupun jangan sampai kalian dirugikan yang lebih besar lagi, segera dinetralkan. Nah, ketika kalian bisa, ya netralkan sendiri agar aura itu terbuka sobat gitu loh. Nah, ketika kalian tidak bisa, ya tidak ada salahnya tanya orang-orang di bidangnya. Nah, seperti itu ya. Nanti sekali lagi, ini kelihatannya 50-50 untuk Aries. Bisa saja kalian akan dihantam rezeki. Tidak tahu ini energinya siapa yang ketari yang akan mendapatkan rezeki. Yang jelas ada suatu petunjuk seperti itu. Nah, yang 50% lagi sama kebalikannya, nggak tahu ini nanti maksud saya nggak tahu ini energinya siapa, nanti akan mendapatkan sebuah kejutan yang mendadak kurang baik, akan merugikan kalian di faktor keuangan. Harap segera dinetral ya untuk sahabat Aries ya. Jangan dibiarkan, ketika kalian biarkan nanti akan berpengaruh semua di sini. Itu sudah banyak yang membuktikan ketika dibiarkan ya kacau semua. Jadi tidak bisa dibuat main-main atau tidak bisa dibuat sepele ketika aura kita tertutup ya. Oke ya, mungkin itu dulu ya. Tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat. Ini kan bersifat general, saya nggak tahu nama kalian. Kan seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian datang masalah sobat, khususnya untuk sahabat Aries ya, terus kalian tuh mengetahui, terus juga merasakan, ini kok masalah yang datang sama saya ini kok tidak logika. Ya, ketika itu sudah kalian rasakan, ya segera ditanggulangi sobat, segera diatasi. Nah, gitu loh, segera dinetralkan, biar tidak habis-habisan. Ketika itu dibiarkan, banyak sekali contohnya sudah nggak bisa dihitung. Semakin terpuruk, semakin hancur-hancuran, semakin dirugikan 2 kali, 3 kali lebih besar. Karena awalnya diabaikan gitu. Nah, jangan sampai menunggu seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk menanggulangi, untuk menetral ini kan di luar logika yang mudah. 1, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, lakukan langkah tahap ikhtiar sobat. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi petunjuk, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk gitu loh. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Yang minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan semua, kunci terakhir apa? Kunci terakhir kita harus pasrah. Kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Aries, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Aries. Semoga tetap semangat, apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.